Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah melewati Chiron pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, 12 siang. Dan itu artinya kita sekarang melihat apa yang kita upayakan untuk perbaikan itu sudah kelihatan apakah kira-kira sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tapi kalau kita lihat latar belakang, ini adalah periode di mana semua itu serba baru. Semua kita punya cara pandang terhadap sesuatu dengan cara yang baru. Jadi itu maksud saya. Itu saya lihat dari 3 hal. Jadi kalau kita melihat diri kita itu kan core-nya matahari kita. Jadi secara astrologi. Kemudian bulan itu melihat dinamika keseharian kita, dan kita udah belajar betapa perjalanan bulan itu sangat mempengaruhi emosi kita dalam keseharian, bagaimana cara kita berpikir. Kemudian ada 3 planet yang juga personal yang sangat dekat dengan kita, yaitu Merkurius, Venus, dan Mars. Itu adalah 3 planet personal ditambah Jupiter. Tapi Jupiter kan itu dia berada di satu zodiak itu sekitar 11 bulan di satu zodiak. Jadi kan memang relatif lebih panjang waktunya. Tetapi yang juga sangat dekat dengan kita, Merkurius, itu kan dia lebih dekat ke matahari. Dia sekitar 25 hari, tapi dia sering retro. Jadi kadang-kadang juga tidak hanya 25 hari, kadang-kadang bisa sampai 40 hari atau 50 hari. Venus itu juga masih lebih dekat ke matahari daripada kita. Jadi sekitar 28 hari. Ya, 28 hari dari tanggalan kita yang biasa kita pakai keseharian. Nah, Mars itu sekitar 40 hari. Jadi di dalam satu zodiak. Saya bicara hari tadi berada di dalam satu zodiak. Kecuali ketika retro. Kalau retro memang jadi lebih lama, seperti Venus yang sekarang sudah station dan akan retro, yang sudah mulai masuk dari bulan Oktober lalu. Dia akan berada di Capricorn sampai dengan awal Maret. Jadi ada saatnya dia fiksasi di satu zodiak. Nah, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah Venus dia akan conjunction dengan Pluto dalam jangka waktu cukup panjang, sekitar 3 minggu. Mars akan ketemu dengan South Node, dan dia baru saja masuk dan akan pindah ke Sagittarius. Nah, ketika conjunction dengan South Node itu adalah hal yang sangat besar. Banyak kalau kita belajar dari sejarah, ya, ketika ini 2 tahun lalu, perhatikan 2 tahun lalu, saya belum sempat melihat tanggalnya berapa. Ketika Mars ketemu dengan South Node atau ketika Mars ketemu dengan North Node, itu ada perubahan yang sangat besar karena energi Mars itu ekspansif. Dia nggak tinggal diam, dia tidak berada di posisi kita merasakan tapi kita tidak melakukan apa-apa, nggak bisa. Mars itu kita pasti akan bergerak, dan energi di dunia juga membuatnya ada pergerakan yang besar. Jadi ada kebijakan yang membuat perubahan, semua orang bergerak dan khawatir dan perlu melakukan sesuatu. Sementara kalau kita lihat Merkurius yang di 29 derajat tanggal 13, tanggal 14 dia akan masuk ke Capricorn. Jadi ada perubahan energi yang cukup besar, dan itu diawali di minggu ini dan akan berlangsung untuk sekitar 2 minggu ke depan. Tetapi kita sudah bisa menganalisisnya di awal minggu ini, hari Senin. Itu yang kita lihat. Kita balik ke tanggal 13 ya. Hari ini selain kita mampu melihat bahwa ini ada fase baru dalam periode kita melihat masalah tersebut, apapun yang menjadi fokus perhatian kita, entah hubungan, dan hubungan itu mungkin menjadi fokus juga karena Venus itu juga mengatur hubungan. Atau selain hubungan adalah keinginan kita untuk loncat dari masa lalu menuju ke era yang berikutnya, Marsnya. Ya, dan kalau kita lihat bulan yang sextile dengan Lilith pada hari ini,
kita seperti mendapatkan inspirasi bahwa kita tidak perlu mengulangi cara kita mulai hal yang baru seperti pada saat lalu. Kita bisa mulai dengan cara yang berbeda. Kita bisa mulai dengan ide yang tidak konvensional. Hari ini kita berpikir, jadi kreativitas hari ini dimungkinkan untuk terus bersinar, ya. Kreativitas terus bersinar. Namun demikian, karena matahari juga square dengan Neptunus, mungkin kita juga dikasih bayangan-bayangan yang sifatnya juga hanya semu. Jadi hati-hati di sini. Cuman kalau di dalam proses kreativitas, it doesn't matter mau semu mau, justru itulah proses yang harus kita lewati. Semua kita coba sampai kita menemukan satu yang cocok, sehingga artinya kita nyoba semua yang tidak cocok juga, dan ketika menemukan yang tidak cocok, kita tahu kenapa kita tidak memilih itu. Jadi kalau kita melihatnya dengan kacamata positif, ketika gagal, itu kita tidak anggap sebagai buang waktu, tetapi justru kita menemukan hal yang berharga bahwa kita tidak akan mengambil pilihan itu lagi, karena saya memang sudah tahu di situ tidak menghasilkan sesuatu. Ya, kira-kira seperti itu yang terbaca di langit. Kalau dari 3 kartu, Lenormand, this is so beautiful, no? Kita tuh udah tahu, ya. Ujung pangkalnya kita tuh udah tahu. Kita tuh udah bisa melihat masa lalu kita memahami, kita mengambil hikmah masa lalu. Kita sudah tahu persis apa sih kedepannya kita mau kemana, dan kita nggak pernah kehilangan jati diri kita nggak pernah kehilangan core-nya kita. Ini bacaan positif ya. Kalau kita lihat sampai ke tarotnya nanti kelihatan bahwa ternyata tidak bisa semua orang sampai ke situ, tetapi kita tahu bahwa ini adalah energi yang ideal yang kita bisa capai, bahwa kita tahu persis garis perjalanan hidup kita sampai titik sekarang, dan kita mampu membuat visi ke depan tentang kita tuh maunya apa. Karena kalau kita nggak tahu maunya apa, ya, for your information ya, kita tuh selalu kecewa, kita tuh bitter banget, sungguh. Jadi kayaknya semua perjalanan kita itu penuh dengan kekecewaan, karena kita nggak tahu apa yang kita mau. Kita cuman nyoba ini, oh ternyata nggak suka, nyoba itu, oh ternyata nggak suka. Iya iyalah, karena kita tuh kan sebenarnya punya satu visi ke depan. Kalau kita tahu persis apa yang kita inginkan, kita bisa secara sengaja berjalan ke sana. Kalau enggak, ya itu tadi kayak trial and error itu. Kesini, oh ternyata nggak suka. Kesini, oh ternyata nggak suka. Jadi kayak kalau orang berusaha untuk menemukan pasangan hidup, ya dia cuma tahu, ya pokoknya harus punya pasangan gitu ya. Sorry kalau saya menyinggung. Akhirnya setiap ada orang yang datang pertama, dicoba tuh artinya mencoba hubungan ini. Ternyata, oh dia ternyata terlalu ini, oh yang itu terlalu itu. Ya kalau dicari yang sempurna kan nggak ada. Tapi kita tahu bahwa saya ingin punya pasangan yang, nah begitu ada kriterianya, kita nggak ngerambiang kemana-mana lagi. Udah tahu kalau ya ini kan belum punya kepastian hidup, barangkali pada saat ini saya butuh yang, walaupun pada akhirnya kita paham bahwa yang namanya jodoh itu udah ditulis di sana, di tempat yang tidak ada waktu, yang tidak ada dimensi waktu, sehingga kalau memang jodoh ya jodoh, kalau enggak ya enggak, kalau kita percaya itu. Anyway, kenapa saya ngomong panjang lebar di sini saya juga nggak tahu kenapa. Intinya barangkali kadang-kadang kita stuck di pikiran kita tentang apa yang ini, apa yang itu, apa yang mengecewakan, apa yang kita inginkan, dan kita tuh nggak pernah tahu persis core-nya kita. Nah, core-nya kita itu digambarkan dengan matahari ini. Kita udah tahu persis diri kita, dan kita belajar tentang diri kita, itu bukan perjalanan yang mudah. Dan kalaupun kita mengerti diri kita sekarang, tunggu 3 bulan lagi, apakah kita akan masih sama? Kan belum tentu juga. Kalau kita pikir yang mengecewakan, misalnya yang mengecewakan adalah kekasih kita, karena dia nggak begini-begini. Tapi ingat 3 bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, dia itu pernah menjadi harapan kita. Jadi apa yang kita harapkan, itu mungkin menjadi hal yang mengecewakan kita. Dan kalau kita membenci sesuatu, itu menandakan bahwa kita mencintai sesuatu hal tadi yang sama. Kenapa? Karena kita peduli. Kalau kita nggak mencintai sesuatu, why?
kita bahkan peduli gitu kan. Enggak, jadi semua yang membuat kita benci, membuat kita kecewa itu sebenarnya kita inginkan, dan itu masuk di dalam gerombolan dari apa yang kita harapkan. Dan oleh sebab itu, kalau kita nggak bisa memegang satu harapan yang paling penting, mataharinya, maka kita selalu kecewa. Karena for your information, di luar sana nggak ada yang sama persis dengan apa yang di pikiran kita. Bagaimana bisa? Nggak bisa kan? Setiap orang begitu unik, dengan harapan yang unik. Bahkan ketika kita pesan satu porsi makanan pun, yang sama, yang masak sama, persis kayak gitu, standar lah, namanya juga franchise ya. Itu kan level dari kebahagiaan ketika menyantap makanan kan beda setiap orang. Saya nggak tahu kenapa jadi fokus panjang lebar di sini. Saya minta maaf kalau mengambil waktunya. Kalau misalnya butuh waktu informasi lebih cepat, silakan lihat seperti biasa, lihat description di bawah ini. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi fokus dari diri kita adalah yang membuat diri kita bahagia. Apa gunanya kita hidup kalau kita mengejar sesuatu dan kita tidak menemukan kebahagiaan di situ? Something is wrong. Something is wrong. Kalau kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu membuat kita tidak bahagia, kita tidak seperti tiga ikan tadi. Nah, di sini satu kartu yang jumping adalah seek the truth, yaitu membuka tabir. Membuka tabir di otak kita, penggambarannya. Apa sih sebenarnya yang kita pikirkan? Apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Bagaimana proses berpikir kita? Kenapa kok kita sangat menginginkan hal tersebut? Kadang-kadang yang sangat kita inginkan, kita pikirkan, kita inginkan, itu hanyalah kompensasi dari ketidakmampuan kita memiliki hal tersebut di masa lalu, tetapi bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. It may be that way, no? Kadang-kadang kita membutuhkan, saya harus punya pasangan. Kenapa? Kenapa? Karena kita selalu merasa sendiri waktu itu, sehingga kita pikir hidup kita akan lengkap kalau ada pasangan. Begitu dapat pasangan, nggak ada satu orang pun yang bisa klik match sama persis dengan kita inginkan, kemudian kita kecewa lagi. So, kalau yang kita butuhkan ternyata adalah merasa nyaman menjadi diri sendiri, maka itu proses yang panjang sampai menemukan. So, ya itu tadi, coba lihat kembali apa motif terdalam dari kita. Dan ini kembali lagi wish fulfilled. Jadi buat beberapa ini adalah saat ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Ini sebenarnya semua yang kita peroleh dengan perjuangan, dengan semua masalah dan cobaan yang di depan itu sebenarnya yang kita inginkan, sampai kita bisa melihat. Karena dulu kita nggak bisa melihat betapa di antara yang kita inginkan banyak hal lain yang membuat kita merasa seperti tertusuk duri. Nah, sekarang kita udah tahu sebenarnya yang kita inginkan itu kita sudah capai, tapi memang harganya mahal ya, tanda petik. Harganya mahal itu dengan cobaan yang luar biasa, dengan susah payah untuk bisa jadi sarjana. Emang gampang lewat situ? Enggak. Untuk sampai jadi sarjana kita harus menjual tanah misalnya, something like that ya. Walaupun itu contoh yang klise banget, tapi it happens all the time gitu ya, bahwa ada yang hilang. Apapun yang itu, kita udah sampai pada titik dimana oke, kita sudah mendapat gelar itu. Sekarang setelah mendapat gelar itu, kalau kemarin saya cerita tentang kucing yang setelah mendapatkan, lalu apa? Lalu kan kita menginginkan hal lain. Nah, sebelum kita kembali sampai pada titik mencari visi ke depan, sekarang kita beresin apa yang udah ada sekarang. Ya, spur up your nest. Sekarang kita beresin kamar kita, beresin semua urusan, supaya kita nggak pada saat kita udah melangkah masih dipanggil lagi yang ini belum dikerjakan. Jangan sampai begitu. Dan setelah kita mampu membereskan semua, menjadi diri yang siap untuk menjelang masa depan, maka kita bisa secara utuh berkreasi dan menyampaikan kepada dunia apa yang menjadi peran kita di bumi ini. Itu bahasanya tinggi, tapi itulah yang memang kita harus lakukan. Setiap orang itu beda, perannya beda, dan masing-masing itu dibutuhkan. Oke. Yang di saran itu gambar Seven of Swords itu saya selalu melihatnya sebagai berstrategi. Kita lihat sekilas saja bahwa King of Swords sebagai situasi. King of Swords sebagai situasi. Kita tuh udah nggak
bukan orang yang masih confused, dan saya berharap bahwa ini semua orang mendapatkan energi ini ya. Jadi walaupun Neptunus square dengan matahari, dan justru kebingungan itu membuat kita menjadi lebih yakin dengan apa yang kita benar-benar inginkan. Dan ternyata yang benar-benar kita inginkan itu masih jalannya masih kecil banget, masih jauh ke depan supaya kita bisa sampai ke sana, Page of Cups. Tapi kita sangat menginginkan cup-nya. Oke, sarannya gimana? Kita harus berstrategi, kita harus tahu apa yang kita inginkan. Karena tadi udah panjang lebar di depan, kalau kita nggak tahu apa yang kita inginkan itu kita berada di dalam constant disappointment. Ya kayak, saya balik panjang lagi nggak apa-apa ya. Jadi kayak kucing saya yang lebih besar, bukan yang kecil, itu dia selalu minta makan. Setiap kali saya kasih makan gak cocok sama dia, karena dia memang picky banget ya. Lucunya adalah setiap individu, bahkan kucing itu juga punya karakter, dan karakternya dia itu picky banget gitu loh, sangat pemilih. Nanti saya udah setengah mati sampai dia teriak-teriak lagi, aku sudah ngeluarin semua yang aku punya, tapi kamu tetap gak mau. Aku gak tahu, aku kasih makanan manusia, makanan orang, itu juga makannya dikit. Dia tidak dalam kondisi sakit ya, jadi sudah tahu bahwa dia nggak sakit, hanya itu karakter aja, mudah-mudahan hanya karakter aja. Terus akhirnya karena dia senangnya makanan manusia ya, kan banyak garamnya, bulunya lebih rontok, but ya udahlah, apa boleh buat ya, namanya juga orang individu itu macam-macam, something like that. Jadi kita punya strategi supaya kita nggak kayak kucing saya tadi itu yang apa-apa kecewa, apa-apa dia minta terus, tapi nggak pernah suka sama apa yang dikasih, karena dia berharap bahwa saya mengerti apa yang dia inginkan, which is aku nggak ngerti juga gitu, karena saya nggak bisa ngerti sepenuhnya bahasa kucing juga gitu. Dan kemudian sehingga setelah kita tahu persis apa yang kita inginkan, kita bisa mengarah pada tujuan tersebut. Penggambarannya jelas ya kalau dari tarot ya. Dan tadi saya mencet ada yang terbalik, dan ternyata memang yang keluar tidak ada yang terbalik. So kita lihat dari message from spirit untuk bacaan hari ini. Maaf kalau bacaan hari ini terlalu panjang. Don't beat yourself up if you find you are in pain and suffering. Just know it will pass, and you will move on to your divine destiny. Ya, ini seperti kita memandang jauh ke depan pada titik di akhir, dimana selain apa yang kita inginkan itu kan sebenarnya pembimbingan kemana kita harus berjalan. Kita punya destiny tadi, kalau kita percaya ada dimensi yang tanpa waktu tadi, kalau kita akan sampai ke sana ya akan sampai ke sana, titik. Entah kapannya, karena kita cuman manusia gitu kan. Dan ketika perjalanan itu ternyata kita tuh terlalu banyak teralih dengan keinginan yang lain, jadi kita belok kiri, belok kanan, yang harusnya jalannya lurus kita ke kiri dulu, nabrak dulu, wah kelindes dulu, baru balik ke tengah lagi, ke tengah agak kebanyakan sedikit, nabrak lagi ke sana, dibalikin lagi ke tengah, bolak-balik, dan akhirnya kan kita penuh kekecewaan karena kita nggak bisa lihat ujung yang di depan. Kita taunya yang kiri sama kanan itu kayak seperti yang ujung depannya kita, sehingga kita ketemu kecewa lagi gitu ya. Ketika kecewa kita langsung merasa self esteemnya rendah diri, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak pernah mampu sampai ini, dan bahkan yang lebih buruk lagi kita tidak berterima kasih bahwa kita sempat hidup ya. Don't beat yourself up. Jangan kita pukulin diri sendiri lah, jangan terlalu berat ke diri sendiri kalau kita sedang menderita, penuh kegagalan, nggak jelas jalannya, saya bisa apa, saya nggak berguna bagi nusa dan bangsa. Jangan bicara seperti itu. Ketahuilah bahwa periode kita kecewa itu akan berlalu. Ini nggak untuk selama-lamanya, dan cepat atau lambat kita akan menemukan cara kembali ke tracknya. Kenapa? Karena kita tuh kan kayak kucing kecilnya saya. Ya, kita tuh kayak kucing kecilnya saya itu. Kalau saya ingin dia sampai ke tempat makanan yang dia inginkan, saya bisa ngarahin ke situ. Tangan yang lebih besar, kita tuh kecil, tangan yang lebih besar itu somehow, entah caranya nampar ya kucing kecil saya bisa tepok pantatnya, saya bisa angkat ke sana, apapun
saya punya kemampuan untuk menggerakkan dia. Sama dengan kita kalau tersesat kelamaan gitu ya, nggak sampai-sampai, ada tangan yang besar untuk membuat kita sampai ke situ. Memang caranya nggak enak, kucing juga nggak suka kalau diangkat, kayak kita nggak punya hak atas kita mau kemana gitu, kayak dicabut hak kita untuk menentukan arah. Sebel banget gitu, ada tiba-tiba musibah, ada perubahan di dunia, apapun, kita kan bisa ngomelnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah tangan besar yang untuk mengembalikan kita pada titik dimana kita memang harus sampai di sana. Nggak ada cerita, memang begitu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.